Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tamis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi, dan kita belum selesai dari hadis-hadis tentang tafsir Al-Qur'an, karena sangat banyak hadis-hadis tentang tafsir Al-Qur'an, sehingga hadis-hadis ini kalau kita kumpulkan bisa menjadi satu kitab tersendiri, yaitu hadis-hadis yang menafsirkan Quran. Kita masih pada surat Al-Ahzab, yaitu pada hadis 3208. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Lau kalaulah kana adalah an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam katiman menyembunyikan syai'an sesuatu minal wahyi dari wahyu, lakatama sungguh beliau sembunyikan hadhil ayah ayat ini, Al-Ahzab ayat 37, wa il taqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi. Dan ingatlah ketika engkau wahai Nabi berkata kepada orang yang Allah berikan nikmat kepadanya, yaitu Zaid bin Harithah. Dikasih nikmat berupa Islam, wa an'amta alaih, dan engkau berikan nikmat kepadanya, yaitu dimerdekakan menjadi orang merdeka. Al-ayah. Jadi maksudnya Aisyah, Rasul itu terjamin tidak mungkin menyembunyikan ayat Quran. Kenapa? Karena ayat Quran yang menegur Nabi itu tidak disembunyikan, yaitu ayat ini. Ini ayat ini menegur Nabi, Pak. Tapi tegurannya tidak disebutkan dalam hadis ini ya. Ini karena ayatnya ringkasan. Nah, mari kita lihat tegurannya itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini pada kalimat berikutnya. Al-Ahzab 37. Nah, di sini Allah katakan, "Wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshah." Ini teguran keras kepada Nabi ya. Kamu wahai Nabi menyembunyikan dalam dirimu sesuatu yang Allah akan tampakkan, dan kamu takut kepada manusia padahal Allah lebih berhak untuk kamu takuti. Nah, ini teguran dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisahnya ringkasnya, beliau itu disuruh oleh Allah untuk menikahi Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash itu siapa? Itu mantan istri dari alladzi an'amallah, yaitu mantan istri dari Zaid bin Harithah. Nah, Zaid bin Harithah itu anak angkat Nabi SAW. Dalam syariat jahiliyah, tidak boleh orang itu menikahi mantan istri anak angkat. Nah, Allah ingin menghapus syariat jahiliyah tadi. Sehingga cara Allah menghapusnya adalah disuruh Nabi mempraktekkannya. Maka Allah suruh, ini Zaid suruh dinikahkan dengan Zainab. Tujuannya apa? Supaya nanti setelah Zaid cerai, maka Zainab ini akan dinikahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dari atas langit sudah tahu, Pak. Ini Zaid kalau dinikahkan dengan Zainab pasti tidak akan akur, pasti akan cerai. Allah sudah tahu. Tapi Allah sengaja itu Muhammad, Zainab nikahkan sama Zaid. Zainab awalnya tidak mau, Pak. Waduh, nikah sama Zaid. Dia mantan budak. Saya ini orang Quraisy, orang yang nasabnya tinggi. Asalnya nggak mau. Tapi karena disuruh taat oleh Allah kepada Nabi, akhirnya ya sudah, sami'na wa ata'na. Tapi namanya hati tidak cocok, akhirnya cerai juga. Nah, itulah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Ayatnya tidak disembunyikan oleh Nabi meskipun menegur keras kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 209 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, "Tidaklah kami ini memanggil Zaid bin Harithah kecuali dengan nama Zaid bin Muhammad." Kenapa? Karena diangkat oleh Nabi Muhammad sebagai anak angkat. Dan ini kebiasaan jahiliyah.
Kalau sudah diangkat sebagai anak angkat, dianggap anak asli. Sehingga nasabnya pun juga diubah. Nah, seperti ini haram hukumnya, Pak. Makanya hatta nazal Al-Quran. Sehingga akhirnya turunlah ayat Quran yang melarang itu. Allah mengatakan, Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka, anak-anak angkat tadi, kepada bapak-bapak mereka. Maksudnya nasabnya itu dinisbatkan kepada bapak asli. Dia itu adalah lebih adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada kalau dinasabkan kepada bapak angkatnya. Ini surat Al-Ahzab ayat 5. Maka ini melarang kita untuk mengambil anak angkat kemudian menasabkannya kepada kita. Kalau ngambil anak angkat saja, tapi nasabnya masih ke bapak aslinya, enggak apa-apa, Pak. Misalnya, panjenengan pengen punya anak yang kecil, karena anak-anak panjenengan sudah gede semua, sehingga rumah panjenengan sepi. Rumahnya 3 lantai, istrinya 1. Anak-anaknya sudah gede semua, kesepian panjenengan, Pak. Nah, itu salahnya rumahnya 3 lantai, istri 1. Kalau 3 lantai, istri 3, Pak. Sehingga rame. Saya jamin kalau istri 3 lantai, rame terus, padu terus. Saya jamin. Nah, maka ini karena kesepian, akhirnya panjenengan pengen punya anak angkat. Cari anak kecil, bayi. Nah, kemudian panjenengan jadikan anak angkat. Boleh, tapi jangan dinasabkan kepada panjenengan. Beritahukan kepada anak ini ketika sudah bisa paham ya, kamu bukan anak saya. Sehingga kalau saya mati, saya tidak kamu tidak mewarisi saya. Kamu mati, saya tidak mewarisi kamu. Nah, begitu dijelaskan secara gamblang. Berikutnya 210 dari Amir Asy-Sya'bi. Ini adalah seorang ulama tabi'in atau tabi'un tabi'in. Dia mengatakan tentang kalam Allah Azza wa Jalla, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Tidaklah mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi bapak dari salah satu dari laki-laki dewasa kalian. Al-Ahzab ayat 40. Apa maksudnya ayat ini? Maksudnya adalah makana tidak mungkin liya'isha hidup lahu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fikum di tengah-tengah kalian waladun dzakarun, anak yang laki-laki. Dengan kata lain, setiap beliau punya anak laki-laki pasti mati pas kecil. Sehingga tidak mungkin anak beliau yang laki-laki menjadi rijal, menjadi laki-laki dewasa, itu enggak mungkin. Rijal itu diambil dari kata-kata rojul. Rojul artinya laki-laki dewasa. Kalau belum dewasa namanya gulam. Nah, jadi pasti anak beliau yang laki-laki mati pada saat gulam. Belum dewasa sudah mati. Sehingga kalau ada orang dewasa dinasabkan kepada Nabi, seperti tadi ya, Zaid bin Muhammad, bohong, enggak mungkin. Karena itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis disebutkan, kalau ada anak Nabi yang hidup sampai dewasa, itu pasti akan menjadi Nabi, Pak. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang menyebabkan jeglek apa ini dimatikan ya. Mungkin yang gede itu yang hitam-hitam kali ya. Ya sudah. Atau anu saja yang laptop saya ini di anu saya tarik, saya matikan dah. Karena laptopnya sudah full ya. Baik, sambil menunggu saya bacakan di sini. Walau kana walau asya, seandainya anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil, yaitu Ibrahim, itu seandainya hidup, lakana siddiqan nabiyya, sungguh dia pasti menjadi seorang nabi yang siddiq, yang sangat jujur. Ini riwayat Ibnu Majah, meskipun sanadnya dhaif tetapi maknanya sahih. Karena diriwayatkan dalam hadis yang lain yang sahih. Lau asya Ibrahim, seandainya Ibrahim mati. Ibrahim itu anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Ibrahim itu hidup, lakana siddiqan nabiyya, pasti dia nanti akan menjadi seorang nabi. Nah, tapi Allah sudah menetapkan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, sehingga anaknya Nabi Muhammad pasti mati ketika masih kecil kalau dia itu laki-laki. Dan ini sekaligus sebagai hiburan untuk panjenengan yang anaknya sudah mati, Pak. Panjenengan punya anak, lucu-lucunya mati. Udah, ingat Nabi saja. Nabi sudah kematian anak yang lucu banyak sekali. Nah, panjenengan baru satu, berarti sabar saja. Nabi lebih lebih susah daripada siapapun dari kita. Jazakallahu khairan. Berikutnya 211 dari Ummi Umarah Al-Ansariyah bahwasanya dia itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata, saya tidak melihat segala ma'ara kulla syai'in illa lirijal. Saya tidak melihat segala sesuatu kecuali diberikan untuk laki-laki. Dan saya tidak melihat wanita disebut sama sekali dengan apapun, yaitu dalam Quran. Jadi Ummu Amarah ini sahabat Nabi wanita yang dia punya apa namanya cita-citanya tinggi, Pak. Sehingga dia mengatakan bahwa kenapa ayat Quran ini semuanya nyebut laki-laki, kok perempuan kok tidak disebut? Nah, mestinya kita perempuan ini juga disebut oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa dia punya cita-cita atau himmah yang tinggi, ya, sehingga tidak mau kalau tidak disebutkan atau tidak direken oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka akhirnya turunlah ayat ini, surat Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati, dan seterusnya yang panjang itu ya. Sesungguhnya muslim laki-laki dan muslimah perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, semuanya sama saja nanti akan dimasukkan ke dalam jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ayatnya ya. A'addallahu lahum. Jadi Allah tidak membeda-bedakan laki dan perempuan, Pak. Ini buktinya. Buktinya bahwasanya semuanya a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sudah siapkan untuk mereka laki-laki dan perempuan tadi akan maghfirah ampunan dan pahala yang besar yaitu surga. Nah, salah satu yang paling bagus untuk kita kupas di sini adalah kata-kata wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Laki-laki yang banyak zikir kepada Allah, perempuan yang banyak zikir kepada Allah, maka Allah siapkan ampunan dan surga. Nah, salah satu cara supaya kita termasuk orang yang banyak zikir adalah suami istri saling membangunkan untuk salat tahajud. Begitu salat tahajud, meskipun hanya 2 rakaat, sudah dimasukkan oleh Allah dalam kategori az-zakirinallaha katsiran wadzakirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza staiqadhar rajul," ketika seseorang itu bangun dari waktu malam, kemudian membangunkan istrinya, kemudian dua-duanya salat 2 rakaat, dicatat termasuk orang yang banyak zikir kepada Allah, laki-laki dan perempuan. Meskipun hanya 2 rakaat loh, Pak. Jadi jam 4 baru membangunkan istri atau jam 4 baru membangunkan suami. Udah termasuk zikir banyak. Karena apa? Saling bantu untuk ingat kepada Allah. Nah, sehingga ini juga hadis yang semestinya menyemangati para pemuda untuk segera menikah nggih, supaya saya bisa bangunkan istri. Istri kita bangunkan, Pak. Kalau tidak mau kita bilang, "Kowe ora gelem aku golek bojo meneh sing gelem tak bangunke." Ini dalilnya ya, supaya kita termasuk apa? Az-zakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Berikutnya 212. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, tatkala turun ayat ini, yaitu surat Ahzab ayat 37, wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa takhshan nas, dan engkau menyembunyikan dalam dirimu apa yang Allah akan tampakkan dan kamu takut kepada manusia. Ini tadi yang menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turunnya tentang apa? Fi sya'ni Zainab, dalam urusan Zainab binti Jahash. Ja'a Zaidun, yaitu telah datang Zaid, yasku, dia itu mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengadunya kenapa? Yaitu tidak bisa akur sama istrinya. Istrinya ini adalah marga Quraisy, nasabnya tinggi. Zainab apa? Sementara suaminya adalah mantan budak, ya berarti rendah dari sisi masyarakatnya. Fahamma, maka dia sangat ingin bitolakiha, untuk mentalaknya. Fasta'maron Nabi, maka dia pun minta musyawarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, amsik alaika, tahanlah untukmu zaujaka, istrimu. Maksudnya jangan dicerai.
Wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah, yaitu dalam mencerai tadi. Karena cerai itu kan tidak baik, Pak. Nah, sehingga dinasihati oleh Nabi, takwa kamu sama Allah, yaitu jangan cerai. Apa salahnya Zainab kamu cerai? Dia wanita salihah, nggih. Meskipun tidak akur ya, kalau bisa digabungkan ya maka digabungkan. Kalau bisa ngalah ya ngalah. Nggih. Tapi akhirnya tetap cerai akhirnya karena sudah tidak kuat ini Zaid menghadapi Zainab. Nah, yang perlu kita bahas di sini adalah wa tukhfi fi nafsik. Kamu sembunyikan dalam dirimu sesuatu yang Allah akan tampakkan. Yang disembunyikan oleh Nabi itu apa? Nah, ini perlu kita cari ya. Karena dalam kitab tafsir Jalalain itu dikatakan bahwasanya Nabi menyembunyikan dalam hatinya kecintaan kepada Zainab. Zainab memang cantik, Pak. Dan laki-laki normal melihat orang cantik tertarik enggak? Tertarik. Kalau tidak tertarik berarti enggak normal, Pak. Dan Nabi itu orangnya sangat normal. Sehingga Nabi itu dalam hatinya, kata tafsir Jalalain, membatin, kalau kamu cerai tak nikahi. Tapi dalam mulutnya beliau mengatakan, jangan dicerai, takwalah kepada Allah. Tapi dalam hatinya adalah, kalau kamu cerai tak nikahi. Loh boleh loh Pak, boleh, boleh. Boleh, tidak ada dosa itu. Jadi misalnya ada orang wadul kepada kita, suami istri, saat kita sering berantem dan sebagainya, kita nasihati jangan cerai, cerai itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hati kita batin, wah jane mbak ayu iki. Kalau mau dicerai tenan ya tak lamar. Dosa atau tidak, Pak? Tidak, tidak dosa. Jadi seandainya tafsir itu benar, ya itu memang tidak dosa. Tapi mari kita lihat, apakah ada tafsir yang lain? Nah, fihi arba'atu aqawil. Di situ ada 4 tafsiran, Pak. Tafsir yang pertama, beliau sembunyikan dalam hatinya kecenderungan kepada Zainab, yaitu cinta. Tafsir yang kedua, beliau sembunyikan dalam hatinya isyarat untuk mentalaknya. Jadi sebenarnya beliau melarang mentalak, tapi sebenarnya dalam hatinya ditalak nggak apa-apa. Karena memang apa? Tidak bisa rukun tadi. Kemudian tafsiran yang ketiga ini yang saya sampaikan tadi, beliau menyembunyikan dalam hatinya, kalau kamu talak, ya saya nikahi. Kemudian tafsiran yang keempat, bahwasanya yang disembunyikan dalam dirinya itu adalah bahwasanya Allah sudah memberitahu kepada beliau bahwasanya dia akan menjadi istri beliau. Itu sebelum dinikahi oleh Nabi SAW, itu sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tafsiran yang paling apa namanya istilahnya agak longgar atau supaya kita tidak kurang ngajar kepada Nabi, ya pakai yang keempat ini, Pak. Bahwasanya apa yang disembunyikan oleh Nabi itu bukan keinginan menikahi Zainab, seolah-olah Nabi rakus gitu kan, sudah punya banyak istri pengen nikah lagi. Tapi seandainya betul Nabi itu menyembunyikan dalam hatinya kecintaan kepada Zainab, ya tadi tidak masalah. Itu bukan sesuatu yang dosa, dan itu sesuatu yang normal. Laki-laki cinta suka kepada orang yang cantik, itu normal. Tapi kalau saya lebih senang yang tafsir yang keempat ini, Pak. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surga, ya Rasul, sebenarnya yang disembunyikan dalam hati apa? Karena ada 4 tafsir. Apakah betul panjenengan cinta dan ada niatan untuk menikahi? Taib. Ini ada 4 tafsir tadi ya. Kemudian berikutnya 213 dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala turun ayat ini tentang Zainab binti Jahash, falamma qada Zaidum minha wa taran zawwajnakaha, maka tatkala telah menyelesaikan Zaid itu terhadap Zainab, wa taran akan hajatnya. Menyelesaikan hajatnya maksudnya gimana? Sudah mengumpuli, habis itu kemudian dicerai. Jadi memang boleh untuk menceraikan istri setelah dia mengumpuli. Tetapi ada syaratnya ya, cerainya itu harus di masa suci yang belum dikumpuli. Zawwajnakaha, maka kami pun menikahkan engkau dengan Zainab. Jadi cerainya ini sudah terjadi hubungan suami istri, bukan dalam keadaan masih perawan. Sehingga Zainab ini dinikahi Nabi dalam kondisi janda. Ini surat Al-Ahzab ayat 37. Maka rawi mengatakan, fakanat, maka adalah Zainab itu tafkharu, dia membanggakan diri
kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dia mengatakan, telah menikahkan kepada kalian keluarga-keluarga kalian, yaitu bapak-bapak kalian. Sementara menikahkan saya Allah Subhanahu wa taala dari atas 7 langit sana. Dan ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, fadilahnya Zainab. Khusus Zainab dinikahkan oleh Allah langsung dari langit. Allah katakan zawwajnakaha, kami nikahkan kamu dengan Zainab. Makanya karena Allah menikahkan langsung Nabi dengan Zainab dengan kata-kata zawwajnakaha ini, Nabi langsung masuk rumahnya Zainab, Pak, tanpa minta izin lagi. Kenapa? Sudah sah jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak perlu akad nikah, Pak. Kenapa nggak perlu akad nikah? Sudah dinikahkan oleh Allah. Akad nikah itu kan kalau belum dinikahkan oleh yang lebih tinggi kan. Nah, ada yang lebih tinggi dari bapaknya perempuan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menikahkan, sudah sah ya. Nggak perlu lagi minta izin kepada bapaknya atau minta izin kepada perempuannya ini. Langsung masuk rumah, langsung bismillah ya. Tidak perlu apa? Minta izin lagi, sudah halal. Yang kedua, kata-kata fauqi sab'i samawat. Di atas 7 langit. Ini menunjukkan bahwa Allah itu di atas langit. Dan inilah akidahnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sangat jelas apa ya? Allah menikahkan saya. Dari mana? Dari atas 7 langit. Fauq. Fihi annallaha fauqas sama. Ini menunjukkan bahwasanya Allah di atas langit. Dan itu dalilnya sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Amintum man fis sama. Qala Rabbuna, Allah mengatakan, aamintum, apakah kalian merasa aman, man fis sama, terhadap zat yang ada di atas langit. Nah, fis sama itu artinya di atas langit, bukan di dalam langit. Adapun madhab Asy'ari, mereka berpendapat Allah tidak ada tempat. Nah, itu tidak sesuai dengan ayat-ayat. Ini jelas sekali, fauqi sab'a samawat. Berikutnya 214. Dari Ummi Hani, dia ini adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, putrinya Abi Thalib, paman Nabi yang kafir itu. Ummi Hani mengatakan, telah melamar saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya berudzur kepada beliau, yaitu menyampaikan alasan tidak mau ya, menolak. Fa'adzarni, maka Nabi pun menerima uzur saya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuk mimma afa Allahu 'alaika wa banati 'ammika wa banati 'ammatika wa banati khalika wa banati khalatik allati hajarna ma'ak wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi." Sesungguhnya kami menghalalkan kepada engkau, wahai Nabi, istri-istrimu yang engkau telah berikan mahar-maharnya. Menghalalkan untuk apa? Untuk dijima. Ya. Namanya sudah jadi istri berarti halal dikumpuli. Dan apa yang dimiliki oleh tangan kananmu, yaitu budak perempuan. Dari apa yang Allah berikan ghanimah untuk kamu. Maka halal untuk dijima. Selain itu yang halal siapa? Wa banati ammika, dan anak-anak perempuan dari pamanmu, dan juga anak-anak perempuan dari bibimu, dan anak-anak perempuan dari kholmu. Khol itu juga paman, tapi paman dari pihak ibu. Kalau am itu paman dari pihak bapak. Dan anak-anak perempuan dari bibimu, dari pihak ibu, yang telah berhijrah bersama kamu alias yang sudah masuk Islam. Adapun yang masih kafir di Mekah ya tidak bisa dinikahi. Nah, maka di sini dihalalkan, ini dihalalkan untuk dinikahi, Pak. Kalau yang azwaj, istri sama malakat yang budak, ini halal dijima. Kalau yang banat, anak-anaknya paman tadi halal dinikahi. Wa mra'atan, dan seorang perempuan mukminatan yang beriman, iwahabat nafsaha, jika dia memberikan dirinya lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka juga halal untuk beliau nikahi. Salah satunya namanya Ummu Syarik. Ummu Syarik ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, saya berikan diriku padamu kalau panjenengan kersa." Maka Rasulullah setelah melihat dari atas ke bawah, kemudian beliau diam. Beliau diam itu menunjukkan beliau tidak kersa. Nah, karena beliau tidak kersa, akhirnya dinikahi oleh seorang sahabat Nabi yang lain. Tapi untuk yang wahabat nafsaha, perempuan memberikan dirinya kepada seorang laki-laki, ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau untuk panjenengan enggak boleh, Pak. Panjenengan guanteng, ya. Kemudian ada perempuan datang, Mas, saya berikan diriku padamu. Saya sah jadi istrimu langsung, enggak bisa. Harus kita lamar dulu kepada bapaknya. Makanya istilahnya bukan memberikan kalau zaman sekarang, ya. Pak Mati, Pak. Tapi istilahnya adalah menawarkan, ya. Mas, saya lihat Anda itu orang soleh. Saya pengen dapat suami yang soleh. Saya tawarkan diriku padamu. Nah, itu boleh, Pak. Tapi harus dinikahi. Tidak boleh apa? Langsung kita gandeng gitu, enggak boleh. Tapi kalau Nabi langsung digandeng boleh. Jadi seandainya Nabi mengatakan, baik, saya terima pemberianmu. Itu langsung digandeng, kok melebu omah halal, Pak. Itu kalau Nabi, tapi khusus, itu kita enggak bisa. Kenapa Nabi khusus begitu? Sementara kita enggak boleh. Karena kalau kita boleh, kuwabeh nanti diambil nanti, Pak. Kita ini kan rakus, ya. Anggerene wong wedok langsung gowo, ya. Nah, itu rakusnya kita itu Allah paham, ya. Qalat, rawi mengatakan, falam akun ahillu lahu, kata Ummu Hani, maka tidaklah saya itu halal untuk Nabi, li'annani lam uhajir, karena saya kan belum hijrah. Kuntu minat tulaqa, saya termasuk orang-orang yang tulaqa. Tulaqa itu yang dibebaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Fathu Makkah. Nabi mengatakan, antumut tulaqa, semua kalian saya bebaskan. Karena pas Fathu Makkah itu kan mereka kan sudah menjadi tawanan Nabi SAW semuanya kan, karena mereka masuk Islam dan negara mereka diserang pada waktu Fathu Makkah. Jadi semuanya jadi tawanan Nabi sebenarnya, tapi oleh Nabi kemudian ditulak, ya, dibebaskan semuanya, tidak jadi tawanan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kata Ummu Hani tidak termasuk yang halal dinikahi itu karena apa? Karena tidak memenuhi syarat tadi, yaitu allati hajarna ma'a. Yang dibolehkan dinikahi adalah yang hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi muncul pertanyaan, loh katanya tidak boleh dinikahi. Kok malah dilamar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, jawabannya, melamarnya ini sebelum turun ayat tadi, Pak. Sebelum turun ayat tadi, hukumnya halal. Kenapa? Karena Ummu Hani ini termasuk dari banati ammika. Anak perempuan dari pamanmu, yaitu Abu Talib. Sepupu itu halal memang. Maka Ummu Hani dilamar oleh Nabi, halal. Tapi setelah itu baru turun ayat ini yang mensyaratkan allati hajarna. Yang belum hijrah tidak boleh. Tapi hadis ini derajatnya dhaif menurut Syekh Albani, ada tanda garis bawah, ini berarti hadisnya dhaif. Tapi kalau Imam Tirmidzi mengatakan hasan. Nah, sementara Syekh Albani mengatakan dhaif. Nah, dhaifnya dari sisi mana? Saya belum mencari lagi. Bisa saja dari sisi As-Suddi. Karena As-Suddi ini ada dua orang. Al-As-Suddi Al-Kabir, itu thiqat, terpercaya, hadisnya sahih. Kalau Suddi As-Saghir, nah itu dhaif, hadisnya tidak terpakai. Nah, belum saya cari lagi, belum sempat untuk melihat kitab tadi. Berikutnya 215. Ibnu Abbas mengatakan, telah dilarang Rasul sallallahu alaihi wasallam dari beberapa jenis perempuan, kecuali apa yang termasuk dari kalangan mukminat yang berhijrah, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Ahzab 52, la yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun illa ma malakat yaminuk. La yahillu, tidak halal laka bagimu wahai Nabi, an-nisa, istri-istri, maksudnya tidak boleh untuk menikah lagi, enggak boleh. Mim ba'du, setelah itu. Setelah itu apa? Nah, di sini tidak disebutkan. Maka di sini perlu kita tafsirkan, ya. Mim ba'du itu adalah takdirnya. Min ba'du adalah ba'da takhyirihi azwajahu, setelah beliau menyuruh istri-istrinya untuk memilih, fakhtarnahu, lalu mereka semuanya memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan kepada istrinya, pilih mana? Pilih dunia atau pilih saya? Kalau pilih dunia, saya ceraikan, saya kasih pesangon.
biar dapat duit banyak. Tapi kalau pilih saya, jangan lagi minta dunia. Karena Nabi sibuk dengan dakwah. Nggak boleh ganggu Nabi dengan minta perhiasan dan sebagainya. Nah ternyata 9 istri, waktu itu yang hidup sama Nabi 9 istri, semuanya pilih Nabi, Pak. Nah karena semuanya pilih Nabi, maka Allah kemudian membalas kebaikan mereka dengan ayat ini. Sekarang kamu tidak boleh lagi menikah wanita-wanita lain. Setelah 9 istri kamu, semuanya pilih kamu. Jadi kesetiaan mereka kepada kamu ini menyebabkan kamu tidak boleh lagi menikah yang lain. Kamu harus setia sama mereka 9 itu tok til. Setelah turun ayat ini Nabi sudah nggak pernah menikah. Maka istri Nabi yang terakhir dinikahi siapa? Maimunah. Setelah menikah Maimunah sudah nggak menikah lagi, Pak. Mungkin kalau tidak ada ayat ini, Nabi nikah lagi mungkin. Karena kekuatan Nabi itu sama dengan 30 orang. Sementara istrinya baru berapa? 9. Masih tersisa 20 kekuatan. 30 dikurangi 9. Masih tersisa 21 kekuatan. Nah, sehingga seandainya beliau nambah nikah lagi, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi karena dilarang oleh Allah, sudah berhenti. Selain itu apa? Wala antabaddala. Tidak boleh juga engkau itu berganti bihinna terhadap istri-istrimu tadi min azwajin. Dari istri-istri yang lain. Artinya 9 istri kan? Mau diganti salah satunya diceraikan supaya bisa menikah lagi, nggak boleh. Jadi nambah menjadi 10 nggak boleh. Atau tetap 9 tetapi yang salah satunya diceraikan supaya bisa nikah, nggak boleh. Walau meskipun a'jabaka menakjubkan kepada engkau wahai Nabi husnuhunna, kecantikan mereka. Kata-kata ini menunjukkan bahwa Nabi itu juga takjub kalau ada wanita yang cantik. Karena kalau tidak takjub berarti tidak normal. Tidak normal itu cacat, Pak, aib, Pak. Dan Nabi itu tidak mungkin dikirim oleh Allah dalam bentuk manusia yang cacat, nggak mungkin. Nabi semuanya dikirim oleh Allah dalam bentuk sempurna, tidak ada yang cacat. Dan semuanya ganteng, nggak ada yang jelek. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau wajah Nabi jelek, itu beliau ketika mengajar itu ada orang yang mengatakan sebenarnya dakwahnya bagus, wajahnya elek, aku males ngedelok. Akhirnya tidak mau masuk Islam gara-gara wajah elek gitu loh. Tapi kalau ustadz wajah elek apa-apa, Pak. Ini khusus para nabi ya. Jadi para ulama mengatakan kekhususan para nabi pasti dikirim dalam bentuk wajah ganteng. Supaya tidak ada orang beralasan saya tidak mau masuk Islam karena wajahnya elek tenan. Kemudian Allah mengatakan illa ma malakat yaminuk, kecuali apa yang dikuasai oleh tangan kananmu yaitu budak. Artinya kalau budak tidak ada batas. Sehingga beliau punya budak sampai 100 atau 1000 silahkan. Tapi faktanya yang punya anak dari beliau hanya Maryah Al-Qibtiyah. Ini satu-satunya budak perempuan Nabi yang punya anak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa ya Maryah ini satu-satunya budak Nabi yang punya anak? Bisa jadi ini cantik, Pak. Karena dia itu dari Misriyah, dari Mesir. Wanita-wanita Mesir kan cantik-cantik, Pak. Kalau nggak percaya silahkan datang ke Mesir. Tapi hati-hati, jangan melamar keturunannya Fir'aun. Nanti malah parah. Cantik tapi malah susah. Kecuali keturunan yang sudah masuk Islam. Fa'alhallah, lalu Allah pun menghalalkan fatayatikumul mu'minat. Yaitu budak-budak kalian yang beriman. Fatayat di sini artinya apa? Budak. Karena kadang-kadang fatayat artinya wanita muda. Wa imra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin-nabi, dan seorang wanita yang beriman apabila dia memberikan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka diperbolehkan Nabi untuk menerimanya. Ini surat Al-Ahzab 50. Wa harrama, dan Allah mengharamkan kulla, setiap dzati dinin, orang yang punya agama ghairil Islam, selain Islam. Yang kafir-kafir enggak boleh, kecuali ahli kitab. Tsumma qala, kemudian Allah mengatakan wa may yakfur bil iman, barang siapa yang kafir kepada keimanan kepada Allah, faqad habita amaluh, maka sungguh hancurlah amalnya. Wa huwa fil akhirati, dan dia di akhirat minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Kafir kepada iman, amalnya hancur. Berarti kalau ada orang muslim sudah haji kemudian murtad, amalnya apa? Hancur. Berarti hajinya harus diulangi atau tidak? Nah, diperselisihkan oleh para ulama.
Sebagian ulama mengatakan karena amalnya hancur, berarti hajinya sudah batal, maka ketika dia masuk Islam lagi, dia harus haji lagi. Sebagian ulama, ya. Tapi sebagian lagi, dan itu yang kita pilih, bahwasanya hajinya tidak hancur. Karena hancurnya itu adalah ada syaratnya. Habita amaluh. Kita lihat dalam ayat yang lain. Nah, cuma satu ya. Apa ayat yang lain? Ada yang ingat? Jadi kalau sampai mati, maka baru hancur amalnya. Sampai mati itu artinya apa? Dia tidak kembali kepada Islam. Jadi murtad terus sampai mati. Tapi kalau dia murtad kemudian masih hidup kembali lagi kepada Islam, nah, tidak termasuk yang disebutkan dalam ayat ini. Ya, ayatnya lupa lagi. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna sesungguhnya kami ahlalna laka, kami halalkan untukmu azwajaka, istri-istrimu untuk kamu jima, allati ataita ujurahunna, yang sudah engkau berikan mahar-mahar mereka, wa ma malakat yaminuka, dan apapun yang dimiliki oleh tangan kananmu yaitu budakmu boleh kamu jima, mimma afa Allahu alaika, dari apa yang Allah sudah memberikan ghanimah kepada kamu sehingga menjadi budakmu tadi. Ila qaulihi, sampai kalam Allah Ta'ala, khalisatan laka. Ini khusus untuk kamu, tentang wanita yang memberikan dirinya tadi. Min dunil mu'minin, tidak berlaku untuk selain untuk orang-orang yang beriman. Surat Al-Ahzab ayat 50. Wa harrama, dan Allah mengharamkan ma siwa dzalika, apa-apa yang selain itu, min asnafin nisa, dari jenis-jenis wanita yang lain. Ini sama dengan hadis tadi ya. Hanya saja hadisnya ini ada rawi bernama Syahr bin Hausyab. Syahr bin Hausyab ini termasuk perawi yang dhaif. Tetapi di sini sudah dijelaskan bahwasanya Ahmad bin Hanbal dia mengatakan la ba'sa bi hadithi Abdul Hamid ibni Bahram an Syahr bin Hausyab. Tidak masalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Hamid bin Bahram dari Syahr bin Hausyab. Jadi perawi Syahr bin Hausyab ini diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan hadisnya. Imam Ahmad mensahihkan hadisnya. Nah, contohnya siapa yang mendhaifkan hadisnya? Nah, mari kita lihat caranya di gini, Pak. Sini ini adalah perawi hadis. Kita klik di sini, akan muncul kolom perawi hadis, kita tulis nama Syahr bin Hausyab. Nah, di sini dikatakan bahwasanya an Syu'bah mengatakan, laqitu Syahrun, saya bertemu dengan Syahr bin Hausyab, falam a'tadda bih, saya tidak anggap dia ini. Maksudnya riwayatnya dianggap dhaif. Imam Nasai mengatakan laisa bil qawi, hadisnya tidak kuat, tetapi dia dinilai thiqat oleh Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in. Dan Abu Hatim mengatakan laisa biduni Abi Zubair, dia tidak lebih rendah daripada Abu Zubair. Artinya kalau Abu Zubair hadisnya kamu terima, ya berarti Syahr bin Hausyab hadisnya harus kamu terima. Nah, sehingga ringkasnya Syahr bin Hausyab ini perawi yang perselisihkan derajatnya oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Pendapat yang terkenal bahwasanya Syahr bin Hausyab ini dhaif. Ya. Kenapa? Karena Ibnu Hajar mengatakan dia itu katsirul irsal, hadisnya banyak mursal, banyak meriwayatkan hadis yang mursal, sehingga bermasalah. Nah, sehingga Syahr Ibnu Hausyab ini ada dua versi. Ya. Versi yang mendhaifkan ada, versi yang mensahihkan juga ada. Hujan lagi. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Hadhihi rahmatullah, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Baik, tampaknya sudah habis waktunya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.